Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua. Sejarah mencatat banyak pergolakan, banyak perubahan, dan banyak sekali kisah tentang perjuangan. Tapi malam ini, kita akan menyelami satu perjuangan yang sangat penting, sangat fundamental, yaitu perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam mengangkat derajat wanita. Bayangkan, di tengah panasnya Jazirah Arab berabad silam, perempuan di sana terjebak dalam kungkungan tradisi yang begitu menindas. Praktik mengubur bayi perempuan hidup-hidup, ketidakadilan dalam warisan, dan anggapan perempuan sebagai properti laki-laki adalah kenyataan pahit yang mereka alami. Namun, cahaya Islam datang membawa perubahan. Melalui wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad memperjuangkan hak-hak perempuan, mengangkat derajat mereka, dan memancarkan nilai-nilai luhur yang menghargai wanita. Malam ini, kita akan menguak lembaran-lembaran sejarah itu, menyelami makna dan relevansinya di masa kini. Sebelum Islam hadir, Jazirah Arab berada dalam masa yang disebut jahiliyah, masa di mana kebodohan merajalela dan ketidakadilan merajalela. Salah satu bentuk penindasan paling keji adalah praktik mengubur bayi perempuan hidup-hidup. Alasannya, hanya karena mereka dianggap aib, mencoreng harga diri keluarga. Namun Islam, melalui lantunan ayat suci Al-Quran, dengan tegas melarang praktik biadab ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah At-Takwir ayat 8 dan 9, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah mereka dibunuh? Pertanyaan retoris yang menggetarkan jiwa, membuat manusia merenung. Dosa apa yang telah dilakukan bayi-bayi tak berdosa itu? Nabi Muhammad SAW tidak hanya melarang, tapi juga mengajarkan umatnya untuk mencintai dan menyayangi anak perempuan. Beliau bersabda, barang siapa yang mengasuh dua anak perempuan hingga dewasa, maka ia akan datang pada hari kiamat bersamaku seperti ini, sambil menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah yang berdekatan. Sebuah hadits yang begitu indah, menggambarkan betapa mulianya kedudukan seorang ayah yang dengan penuh kasih sayang membesarkan anak perempuannya. Perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menghapus tradisi jahiliyah ini adalah sebuah gebrakan besar, sebuah revolusi moral yang mengembalikan fitrah manusia untuk menghargai dan memuliakan perempuan. Tidak hanya menghentikan pembunuhan bayi perempuan, Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan bahwa memiliki anak perempuan adalah anugerah, bukan beban. Mereka adalah amanah, titipan Allah yang harus dijaga, dididik, dan disayangi. Lembar demi lembar sejarah telah membuktikan bahwa anak perempuan, jika diberikan kesempatan yang sama, mampu menorehkan prestasi gemilang, menjadi pribadi yang bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Di tengah masyarakat Arab jahiliyah yang buta huruf, di mana ilmu pengetahuan hanya dianggap milik kaum laki-laki, Nabi Muhammad SAW tampil sebagai pembawa obor ilmu yang menyinari seluruh umat manusia, tanpa terkecuali. Beliau bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Sebuah penegasan yang revolusioner, menghancurkan sekat-sekat diskriminasi dan membuka lebar-lebar pintu ilmu pengetahuan bagi siapa saja yang ingin belajar, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak hanya menganjurkan, Nabi Muhammad SAW bahkan mengadakan majelis ilmu khusus untuk para perempuan. Beliau menyediakan waktu khusus untuk mengajar, menjawab pertanyaan, dan berdiskusi dengan mereka. Ini menunjukkan betapa Nabi sangat peduli terhadap pendidikan perempuan. Karena beliau sadar betul, perempuan adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jika seorang ibu berilmu, maka ia akan melahirkan generasi yang cerdas dan berakhlak mulia. Perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam bidang pendidikan ini adalah warisan berharga yang harus kita jaga dan kita teruskan. Di era modern ini, ketika akses terhadap ilmu pengetahuan semakin terbuka lebar, sudah seharusnya kita manfaatkan sebaik-baiknya. Mari kita dorong para perempuan di sekitar kita, ibu, saudara perempuan, istri, dan anak-anak perempuan kita, untuk terus belajar, mengasah potensi diri, dan berkontribusi bagi kemajuan umat dan bangsa. Ingatlah, memajukan perempuan berarti memajukan peradaban, dan pendidikan adalah kunci utama untuk membuka gerbang kemajuan itu. Chapter 3, memberikan hak warisan dan kepemilikan. Sebelum Islam datang,
perempuan di Jazirah Arab hidup dalam sistem yang sangat tidak adil. Mereka dianggap sebagai bagian dari harta warisan, bukan sebagai ahli waris yang berhak. Ketika seorang ayah meninggal dunia, harta warisannya jatuh ke tangan anak laki-lakinya, sementara anak perempuannya tidak mendapatkan apa-apa. Namun, Islam datang membawa keadilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 7, 11 dan 12, yang dengan tegas mengatur tentang pembagian harta warisan, di mana perempuan diberikan hak waris sesuai dengan posisinya dalam keluarga. Ini adalah sebuah perubahan yang sangat fundamental, sebuah pengakuan atas hak kepemilikan perempuan yang sebelumnya tidak pernah mereka dapatkan. Tidak hanya hak warisan, Islam juga memberikan hak penuh kepada perempuan untuk memiliki dan mengelola harta benda mereka sendiri. Mereka boleh bekerja, berdagang, dan mengembangkan harta mereka tanpa campur tangan laki-laki, selama tidak melanggar syariat Islam. Ini menunjukkan betapa Islam sangat menghargai kemandirian perempuan, memberikan mereka ruang untuk berkarya, dan mengembangkan potensi diri. Perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam memperjuangkan hak warisan dan kepemilikan perempuan ini adalah bukti nyata bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan. Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hak dan kewajiban. Keduanya memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaannya hanyalah pada kadar dan jenisnya, sesuai dengan kodrat dan fitrah masing-masing. Chapter 4 mengangkat martabat istri dalam rumah tangga. Islam memandang pernikahan sebagai ikatan suci, sebuah mitra antara dua insan yang saling melengkapi, saling mencintai, dan saling menghormati. Di dalam rumah tangga, suami dan istri memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing, yang harus dijalankan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang terbaik terhadap istriku." Sebuah hadits yang syarat makna, mengajarkan para suami untuk bersikap lemah lembut, penuh kasih sayang, dan selalu memperlakukan istri dengan baik. Tidak hanya dengan kata-kata, Nabi Muhammad SAW juga mencontohkan bagaimana seharusnya seorang suami memperlakukan istrinya. Beliau membantu pekerjaan rumah tangga, bercanda dengan istri-istrinya, dan selalu berusaha membahagiakan mereka. Beliau adalah suri tauladan yang sempurna, baik dalam hal beribadah kepada Allah, maupun dalam hal bermuamalah dengan sesama manusia, termasuk dengan istrinya. Perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam mengangkat martabat istri dalam rumah tangga ini adalah sebuah revolusi budaya yang sangat signifikan. Di tengah masyarakat Arab Jahiliyah, yang masih menganggap perempuan sebagai warga kelas 2, Nabi Muhammad SAW datang membawa ajaran yang memuliakan perempuan, menempatkan mereka pada posisi yang terhormat. Chapter 5 memperjuangkan hak berpartisipasi dalam masyarakat. Islam tidak pernah mengurung perempuan di balik dinding rumah. Sebaliknya, Islam memberikan ruang yang luas bagi perempuan untuk berkiprah di masyarakat, sesuai dengan fitrah dan kemampuan mereka. Di zaman Nabi Muhammad SAW, perempuan turut berperan aktif dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Mereka berdagang di pasar, menjadi tenaga medis di medan perang, bahkan memberikan masukan dan saran dalam pengambilan keputusan penting. Salah satu contoh yang sangat monumental adalah peran Ummu Salamah, salah satu istri Nabi Muhammad SAW dalam perjanjian Hudaybiyah. Ketika umat Islam dan kaum Quraisy mencapai kesepakatan damai, terjadi perbedaan pendapat di kalangan sahabat tentang salah satu poin perjanjian. Ummu Salamah dengan cerdas dan bijaksananya memberikan saran kepada Nabi Muhammad SAW untuk menerima kesepakatan tersebut, yang kemudian terbukti membawa kemaslahatan bagi umat Islam. Kisah ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam masyarakat. Mereka memiliki pemikiran yang kritis, ide-ide yang cerdas, dan kemampuan untuk memecahkan masalah. Perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam memberdayakan perempuan ini patut kita teladani. Mari kita berikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi para perempuan untuk berkembang dan berkarya, sehingga mereka dapat menorehkan prestasi gemilang dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan umat dan bangsa. Outro.
Warisan abadi sang revolusioner. Perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengangkat derajat perempuan bukanlah sekadar catatan sejarah, tapi sebuah warisan abadi yang terus bergema hingga kini. Beliau adalah sang revolusioner yang mendobrak sekat-sekat diskriminasi dan membangun fondasi kokoh bagi terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender. Islam hadir membawa cahaya emansipasi, membebaskan perempuan dari kegelapan, penindasan, dan memberikan hak-hak fundamental yang tidak pernah mereka miliki sebelumnya. Hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk memiliki dan mengelola harta, hak untuk mendapatkan perlindungan dalam pernikahan, dan hak untuk berkontribusi dalam masyarakat. Ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini tetap relevan, menjadi pedoman bagi umat Islam dalam memperlakukan perempuan dengan adil dan bermartabat. Mari kita terus gelorakan semangat perjuangan beliau, mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, di mana laki-laki dan perempuan bersama-sama bergandengan tangan, mewujudkan cita-cita luhur demi kemajuan umat dan bangsa.